Halo, ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia anak-anak kelas 5. Hari ini hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Nah, anak-anak, kita ketemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah tentang bagaimana kita akan membuat kalimat tanya. Ya, sebelum kita membuat kalimat tanya yang baik, perlu Bu Lili ingatkan, apa itu sebenarnya kalimat tanya? Mari kita cermati. Nah, kalimat tanya itu adalah kalimat yang mengandung makna berupa pertanyaan. Kalimat tanya ini mengandung sebuah pertanyaan yang diucapkan oleh pembicara atau penulis untuk memperoleh jawaban dari lawan bicaranya atau pembaca. Nah, di sini Bu Lili tuliskan dengan huruf tebal, yaitu untuk memperoleh jawaban. Dengan begitu, kita jika diberi pertanyaan atau diberi kalimat tanya oleh lawan bicara kita, maka kita harus memberi jawaban, ya. Nah, sebelum kita bagaimana membuat kalimat tanya, kita harus tahu apa itu ciri-ciri kalimat tanya. Yuk, kita cermati kembali. Nah, di sini sudah boleh dituliskan. Yang pertama, selalu diawali dengan huruf kapital, ya. Jadi di dalam menuliskan kalimat tanya atau pertanyaan, ini huruf kapital itu mutlak harus dikerjakan, ya. Di awal kalimat itu harus huruf besar. Yang kedua, itu diakhiri dengan tanda tanya. Itu simbolnya ada di layar. Kemudian yang ketiga, sering menggunakan partikel kah atau boleh menggunakan partikel kah. Seandainya enggak pun juga enggak apa-apa, tergantung bagaimana nanti kita membuat kalimatnya. Contoh penggunaan partikel kah ini ditempelkan pada kata apa. Nah, penulisannya harus digabung sehingga menjadi apakah. Begitu juga dengan kata tanya siapa, menjadi siapakah. Kemudian di manakah, dan lain-lain, ya. Nah, ciri yang keempat itu yaitu menggunakan kata tanya yang disebut dengan adik simbaber. Dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan nama 5W1H. Karena ini pelajaran bahasa Indonesia, maka tetap Bu Lili tekankan penggunaan katanya. Kita singkat dengan adik simbaber. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis kata tanya seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu sudah Bu Lili sampaikan, yaitu yang pertama ini kata tanya apa? Untuk menanyakan sesuatu. Kemudian yang kedua di mana? Itu untuk menanyakan tempat suatu peristiwa tersebut berlangsung, juga lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan. Berikutnya yaitu kata tanya kapan. Jelas sekali untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Nah, yang keempat ini adalah kata tanya siapa. Ini juga untuk menanyakan pelaku. Seperti yang sudah Bu Lili sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa pelaku itu tidak selalu orang, ya. Oke, lanjut. Jenis kata tanya yang kelima ini mengapa. Ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa tersebut terjadi. Ya. Contoh, mengapa kita semua bersekolah? Nah, kita punya alasan mengapa kita bersekolah, ya. Kemudian berikutnya adalah kata tanya bagaimana. Untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa ini berlangsung. Yang terakhir ini adalah kata tanya berapa. Digunakan untuk menanyakan banyaknya atau jumlah atau satuannya. Nah, anak-anak, kita memang mengulang kata tanya dan seterusnya. Namun yang lebih penting dicermati itu adalah bagaimana kita tadi harus membuat sebuah pertanyaan yang baik, ya. Oleh sebab itu, untuk melihat apakah apa yang Bu Lili sampaikan di sini kalian bisa mengerti, silahkan nanti kalian mengerjakan latihan soal, ya. Latihan soalnya itu adalah
buatlah 5 kalimat tanya atau pertanyaan yang disertai dengan jawaban yang lengkap berdasarkan bacaan halaman 66. Ya, kalau kalian nggak mencermati video dari Bu Lili ini, pasti kalian kurang paham. Yang kedua, jawaban ditulis dengan rapi, benar sesuai dengan ejaan dan huruf kapital. Kalau Bu Lili sudah menentukan seperti itu, kalian harus mencermati, kalian harus hafal apa saja yang masuk ke dalam kriteria penilaian. Tentu saja adanya ejaan, adanya huruf kapital, dan tulisan yang rapi. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya membuat kalimat yang disertai jawaban lengkap, silahkan jawaban kalian dikirim lewat WA pada hari Senin tanggal 26 Oktober juga, paling lambat pukul 20.30. Oke, itu saja tugas dari Bu Lili. Ya, silahkan kalian mengerjakan dengan teliti, dengan cermat, kemudian dengan tulisan yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran yang akan datang.